Shalom jemaat sekalian yang terkasih di dalam Kristus Yesus dimanapun Anda berada pada saat ini. Saya undang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri dan marilah kita mempersiapkan diri dan mendengar panggilan ibadah yang diambil dari Mazmur 103 ayat 1 hingga 5 yang berbunyi demikian. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Mari kita beribadah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah kepadanya dengan sorak-sorai. Sekarang mari kita arahkan hati dan pikiran kita hanya kepada Allah kita, Allah Tritunggal. Kita mau bersaat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Pertolongan kita datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita kasih karunia dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita berikan pujian penghormatan bagi Allah Bapa. Mari kita berdoa, saudara. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur kepadamu atas segala pimpinan-Mu dan juga penyertaan-Mu kepada kami. Engkau telah sertai kehidupan kami selama 10 bulan memasuki tahun 2021 ini. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, kalau pada hari ini di minggu pertama bulan ke-11 tahun 2021, Engkau kembali memberi kesempatan kepada kami untuk beribadah kepada Engkau. Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk apa yang telah Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Meskipun waktu kami melewati waktu-waktu yang lalu selama 10 bulan, banyak tantangan yang kami hadapi, banyak kesulitan yang kami temui. Namun kalau kami bisa melewati semuanya itu, semata-mata karena anugerah-Mu Tuhan, atas kasih-Mu kepada kami. Itu sebabnya sudah selayaknya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu Tuhan, untuk apa yang telah Tuhan karyakan dalam kehidupan kami. Tuhan, saat ini kami datang di hadapan-Mu. Kami mohon kepada-Mu Tuhan, Kau berkenan pula menguduskan kehidupan kami, layakkan kami Tuhan untuk boleh datang kepada-Mu pada hari ini. Dalam ibadah kami di hadapan-Mu. Ampuni kami kalau dalam tindakan kami, perkataan kami mungkin pernah melakukan tindakan-tindakan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ampuni Tuhan. Dan kami juga mohon kepada-Mu, Engkau senantiasa memurnikan motivasi kami dalam beribadah kepada Engkau. Di mana kami datang di hadapan-Mu untuk memuji nama-Mu, untuk menyembah kepada-Mu. Bukan untuk mencari kepuasan bagi emosi kami pribadi. Terima kasih Tuhan, kuduskan pula diri kami supaya nanti kami juga layak untuk menerima roti dan anggur perjamuan.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Kasih Allah Bapa kepada kita sungguh teramat besar, sehingga Dia merelakan putranya yang tunggal untuk turun ke dalam dunia demi menyelamatkan hidup saudara dan sekalian. Saudara dan saya, kita yang dulu mati karena dosa, kini beroleh keselamatan dan hidup yang baru melalui karya penebusan anaknya di atas kayu salib. Mari datang ke hadirat Allah Bapa kita yang kudus dan mulia. Dengan hati bersukacita, kita mau memuji, menyembah, dan memuliakan nama-Nya. Mulia bagi Allah. hidup yang telah ditebus oleh darah Kristus, marilah kita mau menjadi bejana yang siap dibentuk oleh Tuhan, diperbaharui dan disempurnakan selalu. Dengan urapan kuasa Roh Kudus-Nya, mari kita serahkan hidup kita sepenuhnya, dipakai Tuhan menjadi alat untuk kemuliaan nama-Nya. Sesaat lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya Pendeta Henry Sutrisno. Mari bersama-sama kita angkat pujian, Ku mau seperti-Mu Yesus.
Jadikanku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, bagaikan bejana, aku mau Tuhan untuk Engkau bentuk, untuk memuliakan nama-Mu. Bagaikan bejana, siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Memuliakan nama-Mu. Mari kita berdoa, saudara. Ya Tuhan, kiranya lagu yang baru kami nyanyikan itu merupakan suatu doa kami kepadamu Tuhan. Suatu permohonan kami kepadamu, di mana kami sebagai anak-anak-Mu yang telah menerima anugerah keselamatan dari Engkau, kami siap untuk Engkau pakai sebagai alat-Mu yang bisa menjadi tangan kanan-Mu dalam melebarkan kerajaan-Mu di surga, khususnya di gereja kami, Elia Nukut ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu kepada kami, untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami, untuk boleh percaya kepada Engkau dan juga menjadi anak-anak-Mu. Tuhan, pada saat ini kembali kami akan belajar firman-Mu, Engkau berkenan berbicara kepada kami, supaya kami boleh mengerti dengan apa yang kami baca, kami dengar dengan merenungkan. Urapi Tuhan akan hamba-Mu yang menyampaikannya, Engkau mengetahui keterbatasannya, kekurangannya, juga ketidakmampuannya. Tuhan perlengkapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar apa yang disampaikan boleh dimengerti oleh jemaat-Mu dan menjadi berkat bagi mereka. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom Bapak Ibu dan juga saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan saudara, kalau pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk boleh beribadah kepadanya.
Itu satu anugerah, saudara. Di mana kita telah melewati tahun 2021 selama 10 bulan. Dan kita boleh ada sekarang ini, kita boleh beribadah, baik di gereja maupun di rumah. Itu satu anugerah bagi kita. Itu sebabnya kita patut mensyukuri akan apa yang telah Allah karyakan dalam kehidupan kita. Nah, saudara, tema kita pada hari ini saya akan ambil dengan sebuah tema, yaitu Kristus memahami akan kebutuhanmu. Atau Kristus memahami akan kebutuhan umat manusia, yaitu saya dan juga saudara. Untuk itu saya mengajak saudara untuk membuka dari Injil Lukas pasal yang kelima. Kita akan baca ayat 27 sampai dengan ayat 30 sampai 39, saudara. Injil Lukas pasal kelima kita akan baca ayat yang ke-30 sampai dengan 39. Setelah mendapatkannya, saya bacakan demikian bunyi firman Tuhan. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus, katanya, "Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat." Orang-orang Farisi itu berkata pula kepada Yesus, "Murid-murid Yohanes sering berpuasa dan sembahyang. Demikian juga murid-murid orang Farisi. Tetapi murid-muridmu makan dan minum." Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat mempelai laki-laki disuruh berpuasa, sedangkan mempelai itu bersama mereka? Tetapi akan datang waktunya apabila mempelai itu diambil dari mereka. Pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Ia mengatakan juga suatu perumpamaan kepada mereka. "Tidaklah seorang pun mengoyakkan secari kain pada baju yang baru untuk menambahkannya pada baju yang tua. Jika demikian, yang baru tentu itu juga akan koyak. Dan pada yang tua itu juga tidak akan cocok kain menambah yang dikoyakkan dari yang baru itu. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantong itu, dan anggur itu akan terbuang, dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Dan tidak seorang pun yang telah minum anggur tua itu ingin minum anggur yang baru. Sebab ia akan berkata, anggur yang tua itu baik." Berbahagialah setiap kita yang baca firman Tuhan, kemudian kita bisa melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari, Bapak Ibu. Bapak yang kasih Tuhan, tentu Bapak Ibu masih ingat sebuah kisah yang ada di Alkitab tentang seorang Farisi yang berdoa bersama-sama dengan pemungut cukai. Di mana pada waktu itu orang Farisi dengan begitu arogan, menyombongkan dirinya kalau dia itu bukan orang berdosa seperti pemungut cukai. Dia bukan pezina, dia bukan pemabuk dan sebagainya. Dan aku juga tidak seperti pemungut cukai ini. Dia berdoa seperti itu. Kita lihat Bapak Ibu, orang Farisi itu senantiasa membandingkan dirinya dengan orang lain. Dan dia merasa bahwa diri itu adalah orang yang paling baik. Nah, sekarang kalau kita baca perikop yang baru kita baca tadi, saudara, orang Farisi tidak lagi membandingkan dengan pemungut cukai, tapi dia mulai membandingkan dengan Tuhan Yesus. Apa tujuannya, saudara? Nanti kita akan belajar bersama-sama. Dan kalau kita lihat, saudara, akan perikop ini kita melihat ada perbedaan antara orang Farisi dengan Tuhan Yesus, saudara. Orang Farisi itu sama sekali tidak peduli atau tidak mau tahu apa yang menjadi kebutuhan manusia. Orang itu mau mati, mau hidup, terserah mereka. Tapi beda dengan Tuhan Yesus. Yesus sangat-sangat memperhatikan kebutuhan manusia. Yang paling utama adalah hidupnya. Nah, itu yang kita pelajari bersama pada hari ini, saudara. Saudara kasih Tuhan. Kalau kita lihat akan perikop yang baru kita baca tadi, kita lihat apa yang dipahami Tuhan Yesus kepada kita sebagai manusia, saudara. Kalau kita lihat, mengapa saya mengatakan kata memahami, bukan kata mengerti. Karena mengerti itu berbeda dengan memahami, saudara. Orang yang mengerti belum tentu memahami. Tapi orang memahami pasti dia akan mengerti. Nah, Yesus memahami akan kehidupan kita, apa yang menjadi kehidupan kita sebagai manusia, saudara. Yang pertama, kalau kita lihat di sini, yaitu Yesus tahu bahwa manusia itu membutuhkan keselamatan atau juru selamat untuk memperoleh hidup yang kekal. Yang pertama, Yesus memahami bahwa kita manusia itu membutuhkan juru selamat untuk mendapatkan hidup yang kekal. Nah, kalau kita baca tadi, saudara, perikop ini, kisah itu diawali
dengan pertobatan seorang pemungut cukai yang bernama Lewi, kemudian nanti menjadi Matius. Begitu bersuka cita pemungut cukai ini waktu dia bertobat, lalu dia mengundang teman-temannya untuk mengadakan suatu pesta besar sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan dan juga sebagai perpisahan dengan mereka, dengan teman-temannya pada waktu itu. Nah, kemudian pada waktu itu, saudara, Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya juga ikut bersama-sama dengan pemungut cukai ini dan juga orang berdosa lainnya, dikatakan seperti itu, untuk menikmati jamuan dari Lewi tersebut, saudara. Nah, ketika mereka makan bersama dengan pemungut cukai, yaitu Yesus dan murid-muridnya, kemudian, saudara, dilihat oleh orang Farisi. Mereka mulai sejak dulu ingin sekali menjatuhkan Tuhan Yesus dengan berbagai macam cara. Dan mereka senantiasa mencari celah bagaimana mereka bisa menjatuhkan Tuhan Yesus, saudara. Nah, kemudian waktu mereka melihat Yesus dimakan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa lainnya, langsung mereka memanggil murid-murid Tuhan Yesus. Dan berkata seperti ini, saudara, kalau kita lihat. Katakan, mengapa sih kamu makan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Untuk apa sih kamu makan seperti itu? Kamu tahu nggak kamu itu siapa? Kamu tuh orang Yahudi, orang yang kudus di hadapan Allah. Kamu nggak cocok, nggak pantas, bukan pada tepatnya kalau kamu makan dengan pemungut cukai. Nah, kalau kita lihat terjemahan dari apa yang tulis dalam Injil Markus dan Lukas, kalau itu dia mengatakan orang Farisi berkata langsung kepada murid-muridnya. Tapi kalau kita baca Markus dan Lukas, itu dia mengatakan seperti ini. Mengapa gurumu? Markus mengatakan iya, yaitu Tuhan Yesus, makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa. Saudara kasih Tuhan. Kira-kira apa sih tujuan orang Farisi waktu dia berkata seperti itu pada murid-muridnya? Kita lihat lagi, saudara. Kalau tadi dia tuh membandingkan dirinya dengan pemungut cukai, dengan begitu vulgar. Tapi dengan Tuhan Yesus dia nggak berani begitu vulgar, tapi secara halus membandingkannya. Waktu dia ngomong sama murid-muridnya, mengapa gurumu itu makan bersama-sama orang berdosa dan juga pemungut cukai? Nah, saudara, secara gak langsung dia berkata seperti ini. Coba kamu lihat saya. Kami ini adalah orang-orang Farisi. Kami adalah orang yang begitu baik, di mana kami itu hidup benar, menjaga kebenaran. Kami nggak akan bersudi berkumpul dengan sampah masyarakat, pemungut cukai dan juga orang berdosa. Kamu lihat, kami senantiasa menjaga kekudusan hidup kami. Kami tidak pernah berkumpul dengan orang-orang sembarang orang. Dan kamu lihat sekarang gurumu itu. Dia itu seorang tokoh agama, seorang pengajar, seorang guru berkumpul dengan orang berdosa seperti itu. Pantas enggak sih? Kira-kira mereka berkata seperti itu waktu mereka berkata pada murid-murid seperti itu. Maka kamu tuh enggak layak untuk menjadikan Yesus sebagai gurumu. Kamu harus melihat saya. Lihat kami, orang yang kudus yang patut kamu teladani. Kira-kira itu maksud dari pemungut cukai, orang Farisi waktu berkata seperti itu dengan tujuan dia ingin murid-murid ini bisa ikut dia dan menjadi murid-muridnya dengan cara seperti itu, Bapak Ibu. Nah, dengan cara seperti ini, maka orang Farisi ini ingin menjatuhkan Tuhan Yesus di hadapan murid-muridnya dan menarik mereka menjadi pengikut orang-orang Farisi ini, saudara. Nah, saudara kasih Tuhan, kalau kita lihat hal seperti ini seringkali terjadi dalam kehidupan kita, saudara. Di mana manusia itu seringkali membandingkan orang lain dengan dirinya dengan tujuan untuk menjatuhkan. Seringkali waktu kita membandingkan si A itu kurang ini, kurang itu secara nggak sengaja kita mengatakan aku lebih baik daripada dia. Dan itu juga terjadi, saudara, kalau kita lihat kalau kita bekerja misalnya di sebuah perusahaan pun bisa terjadi seperti itu. Di mana ada orang tertentu, mungkin rekan kerja kita, yang senantiasa bisa menjatuhkan kita dengan tujuan aku lebih baik. Bos aku lebih baik supaya aku lebih baik, aku bisa mendapat pangkat lebih baik. Kira-kira seperti itu, saudara. Dan ini bukan cuma terjadi di dunia sekuler, saudara. Di gereja pun juga bisa seperti itu. Bahkan juga bisa sesama hamba Tuhan pun bisa terjadi seperti itu. Celaka, saudara. Kalau kita sampai berbuat seperti itu, saudara, kita itu nggak jauh berbeda dengan seorang pemungut cukai, saudara. Ada seorang rabi Yahudi yang berkata seperti ini, saudara. Dia berkata seperti ini. Kalau dalam dunia ini ada dua orang yang benar, orang baik, maka mereka itu adalah saya dan anak saya. Ya. Tetapi jika ada satu orang yang hidup benar, maka dia adalah saya. Itulah, saudara, seorang rabi, seorang tokoh agama di Yahudi itu tidak merasa dirinya itu berdosa, bersalah, enggak. Tapi senantiasa benar di hadapan Allah dan juga di hadapan orang lain. Itu yang terjadi, saudara.
Nah, saudara kasih Tuhan, ini celaka kalau ada orang-orang Kristen seperti ini. Itu sebabnya kita harus betul-betul berhati-hati. Nah, saudara kasih Tuhan, kalau kita lihat di sini, ketika mereka berkata seperti itu, mereka tidak berkata pada Tuhan Yesus. Tapi Yesus mengetahui apa yang menjadi pemikiran mereka, apa yang menjadi perkataan mereka. Kemudian Yesus memberikan jawaban seperti ini, saudara. Bukan orang sakit, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka itu bertobat. Kita lihat, saudara, Yesus sangat-sangat memahami kebutuhan manusia. Manusia itu membutuhkan seorang juru selamat untuk menyelamatkan dia. Secara nggak langsung dia mengatakan orang sakit itu butuh dokter. Orang sehat nggak butuh ngapain, orang sehat butuh dokter. Nah, ini orang berdosa itu butuh keselamatan, yaitu supaya mereka mendapat keselamatan dari Allah dan hidupnya tidak binasa. Kita lihat betapa Allah Yesus Kristus itu memahami akan kebutuhan kita sebagai manusia. Kalau kita bandingkan dengan orang Farisi, jelas berbeda sekali, saudara. Mereka sama sekali nggak pernah memikirkan orang itu butuh apa enggak. Dan dalam hidupnya mereka tidak pernah menobatkan orang berdosa, saudara. Karena mereka terlalu angkuh dengan kehidupan mereka pribadi, dan mereka merasa jijik kalau berkumpul bersama-sama orang berdosa. Itu sebabnya waktu mereka berdoa seperti ini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Kita lihat, saudara. Orang Farisi itu nggak pernah berduka waktu melihat orang itu berdosa, enggak. Tapi mereka itu malah bersuka cita, malah bersyukur. Mengapa? Karena ketika ada orang berdosa berdampingan dengan dia merasa aku lebih kudus daripada orang itu. Jadi dia bersyukur, Tuhan, aku bersyukur kepadamu kalau aku bukan orang berdosa, nggak seperti pemungut cukai ini. Sangat beda sekali dengan Tuhan Yesus. Waktu Yesus melihat orang berdosa, ada belas kasihan, ada suatu empati. Kemudian dia mengajak orang itu supaya bertobat, bisa percaya pada Tuhan. Itu sebabnya mengapa dia datang dalam dunia, mati di atas salib, supaya manusia yang berdosa itu bisa diselamatkan. Yesus berduka ketika melihat orang berdosa. Tapi orang Farisi, dia bersuka cita ketika melihat orang berdosa, karena dia merasakan ketika ada orang berdosa di samping dia merasa aku lebih baik daripada orang itu. Saya kasih Tuhan. Seringkali kadang-kadang kita juga bersikap seperti itu. Kalau ada orang yang lebih kurang daripada kita bersuka cita. Karena mengapa? Karena nggak sengaja atau secara nggak langsung kita terlihat lebih baik daripada orang tersebut, saudara. Saudara kasih Tuhan, suatu ketika ada suatu kepala suku di Indian, itu setelah dia bertobat, dia seringkali menceritakan Yesus kepada teman-temannya. Kemudian teman-temannya itu suatu saat tanya pada dia, kamu tuh ngapain sih? Tiap hari cuma membicarakan Tuhan Yesus, apa nggak ada pokok omongan yang lain selain pada Tuhan Yesus? Kemudian kepala suku tersebut berdiam, kemudian dia mengambil sebuah ranting, membuat suatu lingkaran, kemudian ranting itu dibakar dengan api. Nah, di tengah-tengah ranting yang terbakar itu, saudara, di tengah-tengah itu dia ada seekor ulat. Kemudian waktu dia merasa kepanasan, ulat tersebut menggeliat, kemudian dia menaikkan dadanya seperti akan minta tolong. Nah, kemudian kepala suku tersebut mengulurkan tangan jarinya, ulat tersebut langsung naik, diangkat, mendapat pertolongan, keluar dari lingkaran api tersebut. Kemudian dia berkata pada teman-temannya, berkata seperti ini, kamu lihat, aku ini seperti ulat tersebut. Aku tuh adalah orang yang berdaya di tengah-tengah dosa, yang akan menghukum aku, membinasakan aku. Tapi Kristus datang, mengulurkan tangannya, menolong aku. Aku begitu bersuka cita, karena aku bisa diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Dan aku merasa, Yesus begitu memahami kebutuhanku. Waktu aku berdosa, aku butuh keselamatan. Dan Yesus datang untuk memberi keselamatan kepada saya. Itu sebabnya saya ingin supaya orang lain juga bisa mengenal siapa Yesus. Supaya mereka pun boleh bertobat. Itu supaya mengapa saya senantiasa cerita sama kamu tentang Tuhan Yesus. Dengan tujuan supaya kamu bisa bertobat, percaya pada Tuhan. Karena aku merasakan Yesus begitu memahami kebutuhanku akan keselamatan jiwaku. Terima kasih Tuhan. Kita lihat betapa luar biasa Tuhan kita. Dia senantiasa begitu peduli pada kita orang-orang berdosa dengan tujuan supaya kita ini bisa diselamatkan dari dosa-dosa kita, saudara. Terima kasih Tuhan. Kita bersyukur mempunyai Tuhan seperti Yesus yang bisa mengerti, juga memahami akan kebutuhan kita, saudara. Nah, bagi saudara yang belum percaya Tuhan, saudara, sekarang saatnya Yesus, kita boleh datang pada Dia, minta ampun kepada Dia, dan percaya pada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dia pribadi.
satu-satunya keselamatan yang kita peroleh. Bagi kita yang sudah percaya pada Tuhan, tugas kita adalah boleh mengajak orang datang kepada Tuhan. Ada suatu kerinduan, ada suatu empati, ada suatu pemahaman dalam hati kita. Nanti kalau orang itu binasa, mati, bagaimana hidupnya? Jangan seperti orang Farisi, saudara, yang tidak mau peduli sama orang lain. Pokoknya aku selamat, beres. Orang lain itu mau mati, mau hidup, terserah mereka. Dan sama sekali dia nggak pernah memberitakan berita keselamatan pada orang lain. Itu sebabnya selama mereka hidup, tidak ada satupun pemungut cukai bertobat di tangan orang Farisi. Tapi di tangan Tuhan Yesus, banyak orang berdosa, perempuan nakal, pemungut cukai bertobat. Karena Yesus bisa menyatakan empatinya, bisa menyatakan kasihnya kepada mereka, dan mereka bisa bertobat. Nah, saudara kasih Tuhan, tugas kita sekarang, bagi yang sudah percaya pada Tuhan, saudara, yaitu kita boleh peka kepada kebutuhan orang lain. Kita belajar seperti Yesus, memahami akan kebutuhan orang lain. Mereka itu adalah orang-orang yang akan binasa. Tugas kita membawa mereka datang kepada Tuhan. Kalaupun kita mungkin masih sulit memberitakan Injil, doakan mereka, saudara, setiap hari. Supaya suatu ketika nanti mereka boleh percaya Tuhan dan beri kesempatan kepada kita untuk bisa memberitakan Injil kepada mereka. Namun seringkali, saudara, kita sebagai anak Tuhan mendoakan pun dan tidak pernah. Itu yang celaka. Jadi kita tuh gak jauh berbeda dari orang Farisi, saudara. Baiklah kita belajar seperti Tuhan Yesus, yang mau memahami dan peka kepada kebutuhan orang lain tentang keselamatan jiwa mereka. Yang kedua, saudara, apa yang dipahami oleh Tuhan Yesus akan kebutuhan kita. Di mana Yesus memahami manusia itu membutuhkan dukungan orang lain untuk memperoleh kedewasaan rohani, saudara. Jadi kalau kita ingin mendapat suatu rohani kita bisa dewasa, Yesus mengerti itu perlu dukungan orang lain, saudara. Kasih Tuhan, kita lihat di sini. Kalau kita lihat akan perikop tadi, saudara, orang Farisi itu gak pernah jemu mencari kesalahan Tuhan Yesus. Mereka senantiasa mencari celah bagaimana bisa menjatuhkan Tuhan Yesus. Nah, kali ini kalau kita baca ayat 34 sampai 35, saudara, orang Farisi datang gak sendirian, tapi dia mengajak murid-murid Yohanes Pembaptis datang menghadap Tuhan Yesus. Apa yang mereka lakukan? Kemudian mereka datang pada Tuhan Yesus berkata seperti ini. Tuhan, kamu tahu, murid-murid Yohanes Pembaptis itu sering berpuasa dan sembahyang. Demikian juga murid-murid saya, orang Farisi, juga sama. Mereka datang berpuasa dan sembahyang. Nah, sekarang bagaimana dengan murid-muridmu sendiri? Bukannya sembahyang atau berpuasa, mereka makan-makan. Malah makan-makan dengan orang berdosa. Kira-kira itu yang mereka ungkapkan kepada Tuhan Yesus. Kita lihat, kembali orang Farisi membuat perbandingan antara aku dan kamu, Tuhan Yesus. Aku sebagai guru, aku berhasil untuk mendidik anak-anakku, juga Yohanes Pembaptis, untuk bisa hidup berjalan sesuai dengan hukum Taurat. Berpuasa dan juga sembahyang. Tapi kamu sebagai guru sama sekali nggak bisa mengarahkan murid-muridmu. Malah mereka tuh tidak berpuasa juga nggak sembahyang, malah makan dengan orang berdosa seperti itu. Nah, saudara, satu hal yang cukup licik dari orang Farisi, dia mengajak murid-murid Yohanes Pembaptis karena dia tahu Yesus itu ada suatu cukup segan pada Yohanes Pembaptis. Apalagi murid-muridnya seperti itu. Diajak untuk membuktikan kesalahan Tuhan Yesus yang dilakukan karena tidak bisa mendidik murid-muridnya itu hidup benar di hadapan Allah. Dan hidup dengan benar sesuai dengan hukum Taurat, saudara. Nah, saudara kasih Tuhan. Waktu mendengar pertanyaan ini, saudara, bagaimanakah jawaban Tuhan Yesus? Yesus berkata seperti ini. Kalau kita lihat jawabannya seperti nggak nyambung, saudara ya. Dia berkata seperti ini. Dapatkah sahabat mempelai laki-laki disuruh berpuasa, sedang mempelai itu bersama-sama mereka? Apa maksudnya? Yesus, orang Farisi berkata seperti itu, Yesus menjawab seperti ini. Baik, kita akan belajar bersama-sama dari jawaban Tuhan Yesus ini, saudara. Pada waktu itu, saudara, orang-orang Yahudi itu kalau mengadakan pesta pernikahan, mempelai laki-laki itu bisa mengundang orang banyak, teman-temannya diajak semua, dan mereka bisa bersuka cita. Nah, dalam kondisi begitu menyenangkan, begitu bersuka cita, gak mungkin yang namanya sahabat baik itu ikut berpuasa, gak mungkin. Mereka sepertinya menghilangkan sukacita mempelai pria tersebut. Makanya mereka gak berpuasa, mereka makan sama-sama dengan mempelai pria tersebut. Itu yang mereka lakukan, saudara. Waktu Yesus menjelaskan ini dengan suatu tujuan, di mana Yesus ingin menjelaskan pada mereka, bahwa murid-murid itu gak makan, gak berpuasa, karena mereka lagi mensupport Matius. Matius itu baru bertobat, dia baru percaya pada Kristus dan baru menjadi murid Tuhan Yesus. Maka dia tuh perlu support dari orang lain, baik dari Tuhan Yesus maupun dari murid-muridnya. Itu sebabnya mengapa Yesus bisa menambah murid-muridnya mau datang ke pesta
yang diadakan oleh Matius memberikan support pada dia. Bagi Matius suatu keuntungan juga, saudara. Sebagai seorang petobat baru, ada suatu ketakutan bagi dia ketika dia mengumpulkan teman-temannya orang-orang berdosa semua, memungut cukai. Kalau misalnya ada pertanyaan yang sulit, mungkin dia akan sulit menjawabnya. Tapi ketika Yesus ada di samping dia, bersama murid-muridnya, tentu bisa menjawab akan pertanyaan tersebut. Itu kira-kira yang menjadi maksud Yesus berkata seperti itu, saudara. Kemudian kalimat kedua dia berkata seperti ini. Tetapi akan datang waktunya, apabila mempelai itu diambil dari mereka, pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Apa maksudnya, saudara? Nah, waktu Yesus berkata seperti ini, itu sebagai lambang juga. Bahwa orang Lewi itu, Matius itu sama seperti mempelai wanita. Dan Kristus adalah mempelai prianya. Suatu ketika, nanti kalau mempelai pria itu Yesus diambil dari tengah-tengah mereka, maka waktu itu mereka harus berpuasa. Waktu mereka berkumpul dengan mempelai, nggak perlu berpuasa. Tapi ketika nanti Yesus diambil tengah-tengah mereka, mereka perlu berpuasa. Kenapa, saudara? Ini jawabannya, saudara. Karena waktu Yesus tidak bersama-sama dengan mereka lagi, banyak tugas yang diberikan Tuhan Yesus pada mereka untuk dikerjakan pada murid-muridnya. Mereka harus memberitakan Injil, mereka harus menyembuhkan orang sakit dan sebagainya. Waktu mereka berpuasa seperti itu, perlu puasa, perlu bisa mendapat kekuatan dari mereka. Yang kedua, waktu mereka betul-betul menjalankan tugas mereka sebagai seorang utusan Tuhan, sebagai seorang utusan Tuhan Yesus, maka banyak tantangan yang mereka hadapi. Siksaan, hinaan mereka hadapi. Dan untuk bisa mengatasi semuanya itu, perlu berpuasa untuk mendapat kekuatan dari Tuhan. Kalau mereka nggak berpuasa, bagaimana mereka bisa menghadapi semuanya itu? Itu maksud dari Tuhan Yesus waktu dia berkata seperti itu. Nanti ketika mempelai itu diambil tengah-tengah mereka, itulah saatnya mereka berpuasa. Nah, saya dikasih Tuhan, kita lihat di sini. Yesus sangat mendukung orang-orang yang bertobat baru untuk bisa mendapat support dari orang lain. Yesus ada di tengah-tengah Matius dan juga murid-muridnya dengan tujuan untuk memberikan support pada Matius ketika dia baru bertobat. Supaya imannya semakin tumbuh dan imannya semakin kuat bersama-sama dengan murid-murid yang lainnya. Karena dia tahu tanpa orang lain, orang itu akan sulit untuk bisa bertumbuh. Itu sebabnya salah satu sebab mengapa Matius mau menjadi murid Tuhan Yesus. Karena dia sadar kalau dia hidup seorang diri, dia nggak mungkin bisa bertumbuh imannya. Apalagi nanti dia berkumpul lagi dengan orang pemungut cukai, akan jatuh lagi imannya. Maka dia lebih memutuskan untuk ikut menjadi murid Tuhan Yesus. Supaya imannya semakin bertumbuh, saudara. Jadi kasih Tuhan, suatu ketika ada seorang bapak yang biasa ikut persekutuan kelompok tumbuh atau KTB atau kelompok sel seperti itu, tiba-tiba mengundurkan diri dari tengah-tengah mereka. Ketika dihubungi oleh ketua kelompoknya, bapak ini nggak mau menjawab. Datang ke rumahnya juga kadang-kadang nggak mau dibuka pintunya. Suatu ketika entah bagaimana caranya, tiba-tiba bapak ini terbuka hatinya untuk membuka pintu, sehingga ketua kelompok itu datang ke rumahnya. Ini terjadi di dunia barat. Nah, waktu mereka sampai ketika masuk dalam rumah tersebut, mereka saling diam. Karena ketika ketua kelompok tanya bapak ini, cuma jawab 1-2, jawabannya seperti itu. Jadi nggak ada komunikasi sama sekali. Dalam kediaman tersebut, tiba-tiba ketua kelompok itu melihat ada api unggun, saudara ya. Nah, ada api unggun tengah-tengah mereka. Nah, waktu melihat ini, saudara, apa yang terjadi? Kemudian bapak itu mendatangi api unggun tersebut. Kemudian dia mengambil satu batang kayu, diambil di tengah-tengah kobaran api tersebut, disingkirkan. Kayu cuma sebatang itu semula kan apinya menyala, lama-lama redup kemudian mati. Nah, setelah mati, bapak tersebut mengambil lagi kayu tersebut, dikumpulkan lagi tengah-tengah api yang menyala bersama api lainnya. Langsung nggak lama kemudian kayu yang tadi mati itu menyala kembali. Nah, waktu melihat hari ini, kemudian bapak tersebut cuma diam, tanpa ngomong-ngomong, nggak bicara apa-apa. Kemudian kepala kelompok tersebut mengatakan, kalau gitu saya sekarang pulang saja. Waktu dia akan pulang sampai di pintu, bapak tersebut mengatakan, tunggu sebentar. Ketua kelompok menoleh kepada dia, ada apa? Dia tanya, saya mengucap syukur kepadamu kalau engkau hadir tengah-tengah saya pada hari ini. Dari apa yang kamu lihat, saya sadar, saya seorang diri, gak mungkin bisa bertumbuh iman saya tanpa pertolongan dari orang lain. Saya perlu mendapat support dari orang lain supaya iman saya semakin bertumbuh. Sama seperti kayu tadi. Kalau nggak ada orang di sekitarnya, tidak ada kayu di sekitarnya, maka kayu cuma satu batang itu mati. Tapi ketika kayu itu bersama-sama dengan yang lainnya, dia akan nyala kembali. Saya sadar. Tanpa support dari orang-orang lain, mungkin iman saya akan jatuh, lama-lama saya akan bisa meninggalkan Tuhan. Saya dikasih Tuhan.
Seharusnya kita pun sebagai anak tua sadar, saudara, kita perlu support dari orang sekitar kita, saudara. Apalagi masa pandemi seperti ini, di mana orang lain itu bisa memberi kekuatan pada kita, di saat kita putus asa, di saat kita kehilangan pekerjaan, di saat kita itu masih kita merasa harapan kita itu nggak ada lagi dalam hidup kita perlu orang lain, saudara, untuk bisa mensupport kita. Saya ingat sebuah cerita teman saya, dia itu seorang pengusaha. Suatu ketika usahanya gagal, pabriknya rugi besar, sehingga didemo oleh banyak buruh pada waktu itu. Bahkan buruh tersebut juga datang ke rumahnya untuk mendemo akan teman saya tersebut. Lalu tengah-tengah kebingungan seperti itu, teman saya itu akhirnya pindah ke tempat lain supaya dari dikejar oleh buruh-buruh tersebut. Nah, di tengah-tengah suasana seperti itu, saudara, tiba-tiba dia merasa kesepian, kesendirian, dia tuh merasa nggak ada orang yang bisa mensupport dia. Tiba-tiba ada SMS masuk kepada dia. Waktu dia baca, itu salah seorang temannya tanya, bagaimana keadaanmu sekarang? Apa yang perlu saya doakan? Ayo kita bangkit bersama-sama. Waktu dia melihat ini, dia langsung berlutut, dia menangis. Dia cerita, aku menangis waktu membaca SMS tersebut. Aku merasa ternyata masih ada orang yang mendukung saya, masih ada orang yang memperhatikan saya. Saya nggak ada orang yang menyapa saya hari itu, saya nggak tahu harus berbuat apa lagi. Saya betul-betul putus asa waktu itu. Tapi SMS itu masuk memberi kekuatan pada saya untuk bisa bangkit kembali. Saudara kasih Tuhan, manusia itu butuh akan dukungan orang lain, saudara. Dan Yesus memahami akan hal itu. Itu sebabnya mengapa Yesus itu mau datang bersama-sama dengan sahabatnya ke Matius sebagai pemungut cukai untuk berikan support supaya Matius ini nggak sampai jatuh imannya, supaya dapat kekuatan kembali ketika didukung oleh orang-orang sekitarnya, saudara dikasih Tuhan. Itu yang terjadi. Jadi kita, saudara yang dikasih Tuhan sebagai orang Kristen, alangkah indahnya kalau kita bisa membentuk suatu kelompok dalam persekutuan kita. Kita bisa memberi support satu sama lainnya, kita bisa memberi kekuatan pada mereka. Di saat kita kehilangan harapan, di saat kita putus asa, usaha kita tuh betul-betul hancur, saudara. Mungkin rumah tangga kita juga hancur. Siapa lagi bisa memberi support pada kita? Kalau bukan teman-teman kita yang kita percaya, saudara. Bisa membangkitkan semangat kita kembali untuk berlangkah bersama Tuhan. Jadi kita sangat perlu sekali membutuhkan seorang yang bisa menolong kita. Jangan seperti orang-orang Farisi, saudara, yang sama sekali gak pernah peduli pada orang lain. Orang berdosa malah terus didosa-dosakan, disalah-salahkan, terus gak pernah ditolong untuk supaya bertobat. Sehingga mereka gak bisa mengenal Tuhan. Jadi kasih Tuhan, kita kembali pada orang Farisi tersebut. Mengenai puasa, saudara. Apakah Yesus pada waktu mengajar puasa pada murid-muridnya? Dia mengajar puasa kepada murid-muridnya. Cuma sayang, yang jelas orang Farisi itu melebihi dari apa yang ditentukan oleh orang-orang pada waktu itu. Jadi kalau saya ceritakan seperti ini, puasa orang Yahudi itu dua macam. Yang pertama yaitu puasa dalam rangka memperingati hari Paskah sampai dengan hari 7 minggu. Ya. Kemudian yang kedua hari raya Pondok Daun hingga hari raya restorasi Bait Allah. Nah, dalam dua masa ini mereka itu berpuasa seminggu 2 kali. Jadi 1 tahun itu ada 2 masa di mana mereka berpuasa setiap seminggu 2 kali. Antara Paskah dengan 7 minggu dan antara Pondok Daun dengan restorasi Bait Allah. Tetapi orang Farisi itu kebablasan. Mereka tuh berpuasa itu setiap tahun, sepanjang tahun berpuasa seminggu 2 kali. Dan kalau mereka melihat orang lain gak berpuasa seperti dia, langsung mencela habis-habisan, saudara. Dan mereka tuh biasanya berpuasa, ada yang mengatakan Senin dan Kamis, ada juga mengatakan Senin dan Jumat. Nah, mengapa mereka mengambil puasa cuma dalam 2 hari dalam seminggu, Senin dan juga hari Kamis misalnya? Karena pada 2 hari adalah hari di mana hari pasar bagi orang Yahudi. Jadi pada waktu semua orang datang ke Yerusalem untuk perdagangan. Nah, dalam kondisi seperti begitu ramai, orang Farisi muncul tengah-tengah mereka. Dengan sikap bagaimana? Dia tuh dengan pakaian begitu lusuh, wajah begitu keruh, datang tengah-tengah masyarakat sebagai menunjuk aku sedang puasa, maka aku lesu seperti ini. Jadi tujuan mereka puasa bukan untuk Tuhan, tapi cuma untuk memamerkan dia, mereka adalah orang-orang saleh. Itu sebabnya, saudara, kalau kita baca Matius 16-19-8, Yesus pernah mengatakan, kalau kamu puasa, jangan kamu menjadi mukamu muram dan sebagainya, tapi coba kamu tuh sisir rambutmu dengan minyak, dan supaya wajahmu supaya segar, dan orang lain nggak tahu kalau kamu puasa. Itu yang dimaksud Tuhan Yesus. Nah, apakah Yesus mengajar murid-muridnya? Saya percaya Yesus mengajar murid-muridnya dengan puasa, cuma caranya berbeda. Tapi orang Farisi akhirnya marah karena merasa murid-murid Tuhan Yesus nggak berpuasa seperti itu. Itu suatu hal yang salah yang tidak bisa diterima. Cuma yang kita lihat dari sini, kita lihat bahwa orang Farisi itu sama sekali nggak pernah memperhatikan orang lain membutuhkan dukungan.
Yesus mengerti, memahami manusia itu perlu mendapat dukungan orang lain untuk mendewasakan kerohaniannya, saudara. Yang ketiga, saudara, apa yang Yesus pahami tentang manusia? Yaitu bahwa manusia itu membutuhkan waktu untuk dapat melakukan perintah Tuhan. Maksudnya, kalau orang baru bertobat, nggak mungkin langsung bisa melakukannya, tapi perlu waktu, saudara, untuk bisa melakukan apa yang Tuhan perintahkan pada dia. Nah, kemudian Yesus memberikan 2 perumpamaan, saudara, untuk hal ini, untuk menjawab hal tersebut. Di mana yang pertama, dia berkata, tidak seorang pun mengoyakkan secarik kain dari baju yang baru untuk menambalkan pada baju yang tua. Jika demikian, yang baru itu juga akan koyak, dan pada yang tua itu tidak akan cocok kain penambal yang dikoyakkan dari yang baru itu. Saya kasih Tuhan, sekarang mungkin nggak banyak ada, tapi pada waktu dulu, sekitar tahun 80 atau 70 itu, baju itu seringkali susut, mengkeret. Ya. Jadi kalau kita beli baju, kadang-kadang itu perlu ukurannya ditambah, jaga-jaga supaya nanti kalau mengkeret kita tetap bisa pakai. Atau kalau enggak, kalau kita beli kain, itu direndam dulu. Supaya nanti kalau mengkeret, kalau dipakai baju enggak sampai kemudian menjadi susut. Nah, itu terjadi pada zaman Tuhan Yesus. Jadi Pak Yesus mengatakan, kain yang misalnya ada baju yang sudah lama sekali, yang sudah lama, sudah amo seperti itu, sobek. Nah, tidak mungkin baju yang lama itu ditambal dengan baju kain yang baru. Kenapa? Karena kain baru itu akan susut. Jadi begitu dicuci, langsung kain itu bisa mengkerut, akan merobek baju yang lama tersebut. Akhirnya baju itu nggak bisa dipakai, kain itu pun tidak ada gunanya juga, akhirnya dibuang. Kira-kira apa sih makna Yesus berkata seperti itu? Nanti akan saya jelaskan. Yang kedua, saudara, itu Yesus menggunakan anggur, saudara. Kantong kulit anggur. Ya, dia mengatakan, tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantong itu, dan anggur itu akan terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Saya kasih Tuhan. Zaman dulu itu nggak ada botol. Jadi kalau menyimpan anggur itu dalam sebuah kantong dari kulit. Nah, kantong yang dari kulit kalau itu lama, saudara, itu sudah nggak bisa mengembang, sudah mati seperti itu. Jadi kalau misalnya diisi dengan anggur yang baru yang masih bisa fermentasi, kalau Bapak Ibu atau saudara, ibu-ibu khususnya yang pernah membuat bakpao atau roti, ada namanya gis ya. Kalau ditaruh di tengah-tengah bisa mengembang bisa besar seperti itu. Kira-kira arah anggur yang baru seperti itu. Jadi kalau misalnya anggur yang baru dimasukkan dalam kantong yang lama, yang sudah nggak bisa berkembang lagi, ketika arah itu memuai fermentasi, maka kantong itu akan sobek dan anggurnya akan tumpah. Itu nggak ada gunanya. Itu sebab Yesus mengatakan, anggur yang baru seharusnya dimasukkan dalam kantong yang baru pula, supaya waktu mengembang kantong yang baru itu bisa menyesuaikan, sehingga nggak sampai pecah ataupun kemudian anggurnya menjadi tumpah. Maksud dikasih Tuhan, apa sih maksud dari Yesus berkata seperti itu, saudara? Maksudnya, saudara dikasih Tuhan, Yesus mengatakan orang-orang baru bertobat itu nggak bisa dipaksakan melakukan hukum Taurat. Perlu ada waktu untuk bisa melakukannya. Nah, kemudian para orang Farisi yang minta murid-murid itu bisa melakukan yang terbaik untuk bisa melakukan hukum Taurat. Yesus mengatakan nggak bisa seperti itu, nggak bisa kamu memaksa dia melakukan hukum Taurat. Kamu tahu, murid-murid ini latar belakangnya itu orang nelayan yang nggak pernah berpendidikan. Kalau mereka dipaksa harus puasa dan sebagainya, mereka bisa stres. Dan mereka nanti mungkin bisa meninggalkan Tuhan, gak mau lagi menjadi murid Tuhan Yesus. Jadi perlu waktu bisa memproses mereka. Karena nantinya mereka itu bisa ada suatu waktu, mereka bisa terima dengan sesuatu yang sulit. Beda dengan muridnya Yohanes Pembaptis dengan murid-muridnya orang Farisi. Mereka itu adalah murid-murid calon nabi. Jadi mereka itu pernah sekolah sebagai murid-murid yang pernah sekolah menjadi calon nabi atau calon seorang hamba Tuhan seperti itu. Jadi mereka sudah digombleng, sudah diproses. Jadi waktu mereka harus melakukan hukum Taurat, mereka tidak kaget. Mereka bisa melakukannya dengan penuh ketaatan. Tetapi kalau para nelayan ini dibuat seperti itu, nggak mungkin. Nanti mereka bisa meninggalkan Yesus dan tidak lagi menjadi murid Tuhan Yesus. Malah Yesus mengatakan perlu waktu bagi mereka itu untuk bisa melakukan apa yang kamu kehendaki sesuai dengan hukum Taurat. Perlu waktu untuk bisa melakukan apa yang ditentukan oleh hukum Taurat, untuk melakukan perintah Tuhan itu perlu waktu yang mereka lakukan, saudara. Itu yang ingin disampaikan oleh Tuhan Yesus pada waktu itu, saudara. Terima kasih Tuhan. Di sini kita melihat, saudara, Yesus begitu memperhatikan akan kebutuhan manusia.
Dia bukan cuma meninggalkan manusia seperti itu saja, tapi dia betul-betul memikirkan bagaimana manusia itu bisa mendapat support dan juga perlu waktu untuk bisa mengembangkan akan kemampuan dia seperti itu. Itu yang dia lakukan, saudara. Sebenarnya kita sungguh bersyukur kepada Tuhan kalau kita mempunyai Tuhan seperti Tuhan Yesus. Ada sebuah contoh juga dari bangsa Israel, saudara. Waktu bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir, waktu itu pastinya kalau mereka jalan itu ada sebuah jalan yang cukup dekat untuk bisa mencapai Kanaan. Tapi waktu itu Allah nggak mengizinkan. Mengapa? Mereka harus berputar dulu. Ini awal-awalnya, saudara. Kenapa? Karena waktu itu mereka itu akan berhadapan dengan orang Filistin. Nah, waktu mereka baru keluar dari tanah Mesir, mereka nggak ada pengalaman perang. Mulai mereka digempur orang Filistin, mereka perang dengan orang Filistin, mereka bisa kaget. Bisa mereka kemudian lari mereka lari kembali ke Mesir. Allah tidak menginginkan hal itu. Makanya mereka disuruh berputar dulu supaya mereka tidak berperang dengan orang Mesir, orang Filistin. Apa maksudnya, saudara? Di sini kita lihat ada proses bagi orang Israel untuk bisa melewati supaya mereka bisa menyesuaikan diri. Sehingga demikian maka mereka itu nggak senantiasa memikirkan lebih baik pulang. Meskipun mereka juga pernah mengalami waktu mereka kekurangan makan, tapi sudah memakan waktu cukup lama. Jadi mereka sudah ada pengalaman seperti itu. Nah, bagi mereka kalau akhirnya mereka nggak tahan, seperti orang minum anggur mengatakan, ya jelas anggur yang tua itu lebih baik. Karena kita tahu anggur yang umurnya lebih banyak, lebih tua itu katanya lebih enak. Jadi kalau orang sudah pernah menikmati anggur yang tua, nggak mungkin mau minum anggur yang muda. Demikian juga orang-orang yang sudah biasa hidup enak, kemudian dipaksa untuk melakukan hukum Taurat, mereka bisa mendalam, mereka bisa melarikan diri, tidak mengikut Tuhan Yesus lagi. Jadi saya mengatakan perlu waktu bagi mereka untuk bisa melakukan apa yang Tuhan perintahkan pada mereka. Jadi itu yang harus mereka lakukan. Ini yang dijelaskan oleh Tuhan Yesus kepada orang-orang Farisi pada waktu itu, saudara. Di sini kita melihat, saudara, Tuhan kita itu adalah Tuhan yang penuh pengertian pada orang-orang yang percaya pada Tuhan. Itu sebabnya dari apa dijelaskan oleh orang Tuhan Yesus tersebut, kita harus belajar, saudara. Mengapa di gereja itu seringkali para petobat baru itu nggak langsung tempat untuk bisa melayani Tuhan, enggak. Ada perlu waktu. Mereka harus harus beribadah dulu sekian lama. Kemudian mereka harus melayani dulu dalam hal yang ringan-ringan dulu. Jangan langsung tempatkan sebagai pengurus. Celaka, saudara. Bisa dibayangkan seorang petobat baru, itu mereka sama sekali nggak mengetahui orang-orang Kristen seperti apa. Waktu mereka masuk menjadi anggota misalnya, kemudian mereka tempatkan sebagai pengurus, dan mereka ternyata melihat pengurus itu tidak semuanya baik. Ada yang jahat, ada yang judes, dan sebagainya. Mereka bisa kaget, saudara. Mereka bisa meninggalkan pelayanan mereka. Itu sebabnya mengapa para petobat baru nggak langsung disuruh pelayanan, tapi perlu waktu dulu. Mungkin pertama penyambutan, kemudian nanti diajak mereka ikut dalam suatu kelompok yang namanya panitia, suatu event khusus, sampai kemudian mereka sudah mengerti dengan benar, naik menjadi seorang pengurus, akhirnya menjadi majelis. Kira-kira seperti itu. Perlu waktu, saudara, yang harus dilakukan supaya manusia itu bisa adaptasi dengan situasi yang ada. Karena seringkali waktu orang bertobat, itu bayangannya seperti orang waduh, semua orang Kristen itu baik seperti malaikat semua. Enggak seperti itu. Mereka bisa kaget-kaget nanti meninggalkan Tuhan. Sama seperti waktu seorang mahasiswa teologi, seorang pemuda masuk ke sebuah seminari, sekolah Alkitab. Bagaimana mereka nanti mahasiswa semua itu ada baik-baik semua, malaikat semua, baik perempuan maupun laki-lakinya seperti itu. Nyatanya enggak seperti itu. Mahasiswa teologi banyak jahat-jahat, juga banyak dengki dan sebagainya. Dan barangkali dan juga seringkali bisa menyakiti dan juga merugikan akan teman kuliahnya seperti itu. Jadi perlu waktu, saudara, untuk bisa membuat orang itu bisa melakukan apa yang Allah kehendaki. Dan kita sebagai orang yang sudah berpengalaman rohani, kita lebih dewasa, harus bisa membimbing mereka, menuntun mereka supaya iman mereka semakin dewasa di hadapan Tuhan, saudara. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, terima kasih untuk kasih-Mu kepada kami. Kembali Engkau memberikan kepada kami suatu peringatan, Tuhan. Dan juga menyadarkan kami. Kami sungguh bersyukur kepada-Mu, Tuhan, untuk kasih-Mu kepada kami. Kami punya Tuhan seperti Engkau yang bukan cuma menyelamatkan kami, tapi Engkau memahami akan kebutuhan kami. Dan Engkau pun dalam bertindak apapun, Engkau tidak tergesa-gesa. Tapi Engkau senantiasa memberikan pada waktu kami untuk proses, untuk adaptasi. Hingga iman kami boleh bertumbuh. Tuhan tolong kami, supaya kami hidup semakin setia kepada Engkau, dan kami supaya orang-orang yang kerohanian kami cukup dewasa, kami senantiasa bisa membimbing orang-orang yang para petobat baru, untuk lebih mengenal Tuhan lebih baik lagi, dan mereka juga ada kesempatan pula suatu ketika nanti untuk melayani Engkau.
Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita akan bersama-sama memasuki perjamuan kudus pada hari ini. Bagi Bapak Ibu yang sudah menerima baptis ataupun CD, baptis dewasa maksudnya, silakan untuk menerima roti dan anggur perjamuan. Bagi yang belum, jangan menerimanya, karena itu jelas tidak diperkenan oleh Allah. Dan juga bagi Bapak Ibu yang sudah mempersiapkan hati selama beberapa waktu ini, silakan untuk bisa menerimanya. Kalau merasa aku sudah layak untuk menerimanya, silakan untuk menerimanya. Nah, bagi Bapak Ibu yang ada di rumah, silakan siapkan anggur dan roti dekat Bapak Ibu sekalian. Nanti kita akan bersama-sama untuk menerima anggur dan roti perjamuan, saudara. Sebagai persiapan kita, mari kita bersama-sama menaikkan sebuah pujian. Silakan untuk dimainkan bersama-sama, yaitu di sini aku menghadap wajahmu, KPK 397. Kita nyanyikan bait pertama dan kedua, saudara. Di sini ku menghadap wajahmu dan kepadaku kau nyatakanlah, ku pegang erat rahmat kasih-Mu, segala susah ku serahkan padamu. Pecahkan roti, ku mengenangmu, terima cawanmu, ingat kasih-Mu, tinggalkan dunia dan semua bebanku, dan ku ditebus jadi milik-Mu. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan, terima kasih kalau pada hari ini kami masih diberi kesempatan untuk kembali mengenang kasih-Mu kepada kami ya Tuhan. Kau datang dalam dunia untuk mati bagi kami orang-orang berdosa. Sehingga kami yang dulu adalah musuh Allah, sekarang kami dilayakkan menjadi anak-anak Allah, bahkan menjadi hamba-hamba Allah. Terima kasih Tuhan. Karena kasih-Mu dan juga melalui darah-Mu Tuhan, kami yang dulu merupakan saling bermusuhan satu sama lainnya, sekarang Kau persatukan kembali dalam kasih Kristus bersama dengan saudara seiman kami. Dan lebih daripada itu, karena kasih-Mu pula, hidup kami ada pengharapan. Setelah kami, Tuhan panggil nanti meninggalkan dunia ini, ada pengharapan yang Kau berikan kepada kami. Surga yang kekal, yang Kau sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kuduskan kami pada hari ini supaya kami layak untuk menerima roti dan anggur perjamuan. Tolong kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan juga saudara, pada malam sebelum Yesus disalibkan, Dia mengajak murid-muridnya untuk mengadakan suatu acara, yaitu merayakan Hari Paskah. Hari di mana bangsa Israel dibebaskan dari perbudakan di Mesir, dan juga hari di mana anak sulung mereka dibebaskan dari kematian ketika darah anak domba itu dioleskan di pintu rumah mereka masing-masing. Mereka sungguh bersyukur kepada Tuhan, kepada Allah. Dan setiap tahun mereka merayakannya, memperingatinya dengan penuh sukacita, saudara. Dan Yesus sebagai manusia yang tinggal sebagai seorang Israel,
orang Yahudi pada waktu itu, maka setiap tahun Yesus pun melakukannya. Hari itu dia juga mengajak murid-muridnya untuk mengadakan suatu perjamuan malam dalam rangkaian merayakan Paskah. Pada malam itu Yesus mengambil sebuah roti, kemudian dia mengucap syukur kepada Allah Bapa dan memberkatinya. Setelah itu dia memecah-mecahkannya dan memberikan kepada murid-muridnya serta berkata, ambillah dan makanlah, inilah tubuhku. Kemudian Yesus mengambil sebuah cawan, saudara, yang berisi anggur. Kembali dia mengucap syukur kepada Allah Bapa dan memberkatinya. Setelah itu dia memberikan kepada murid-muridnya serta berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Cawan ini adalah darahku, darah perjanjiannya yang ditumpahkan untuk menebus dosa-dosa umat manusia. Saya persilakan Bapak Ibu yang di gereja silakan berdiri, demikian juga yang di rumah silakan berdiri dan siapkan untuk roti dan anggur yang telah Bapak Ibu dan juga saudara terima. Silakan Bapak Ibu bisa membuka masker Bapak Ibu sekalian. Yang pertama kita akan menerima rotinya terlebih dahulu. Mari kita buka dan kita mengambilnya. Yesus berkata, ambillah dan makanlah, inilah tubuhku. Setiap kali kamu memakannya, ingatlah bahwa darahku dagingku tercapik-capik untuk menebus dosa-dosamu. Dengan penucapan syukur, mari kita terima akan roti ini. Yesus berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Setiap kali kamu minum, ingatlah bahwa darahku tercurah untuk menebus dosa-dosamu. Dengan penucapan syukur, mari kita terima akan anggur ini. Mari kita berdoa, saudara. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur kepadamu. Kalau pada hari ini kami diberi kesempatan untuk duduk semeja perjamuan dengan Engkau. Tuhan, ampuni akan segala dosa-dosa kami. Biarlah kami senantiasa ingat dengan kasih-Mu Tuhan. Bukan hanya pada waktu perjamuan kudus diadakan, tapi setiap hari, setiap saat, kami senantiasa ingat dengan kasih-Mu. Sehingga dengan demikian, maka kami bisa melakukan apa yang Kau kehendaki untuk kami lakukan. Kami bisa menjadi anak-anak Tuhan yang hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang bisa menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Saudara, mari kita bersama-sama berdoa. Ada beberapa hal yang perlu kita doakan, saudara. Yang pertama, kita berdoa untuk majelis yang baru yang telah dibentuk. Kiranya mereka bisa mengerjakan tugas yang Tuhan percayakan kepada mereka untuk tahun akan datang. Mereka bisa mengerjakan dengan penuh tanggung jawab. Kita juga berdoa pula untuk para pengurus rayon, Rungkut khususnya, yang telah dipilih menjadi sebagai pengurus rayon untuk tahun akan datang, 2022 sampai 2024. Supaya mereka pun bisa mengerjakan tugas mereka dengan baik. Mari kita berdoa, saudara.
Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan. Kalau kami boleh melihat bagaimana pertolongan-Mu kepada kami, Gereja Elion khususnya. Engkau telah menempatkan orang-orang yang Tuhan percayakan untuk duduk dalam kemajelisan. Kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan, supaya mereka bisa mengerjakan tugas mereka dengan penuh tanggung jawab. Dan mereka betul-betul bisa bekerja sama satu sama lainnya untuk boleh memajukan, mengembangkan Gereja Elion. Tuhan, kami juga bersyukur kepadamu kalau Tuhan juga sudah memilih orang-orang yang Tuhan percayakan juga untuk duduk sebagai pengurus Elion Rungkut. Kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan. Pilih mereka Tuhan agar mereka bisa mengerjakan tugas mereka dengan baik. Dan mereka betul-betul bertanggung jawab dengan jabatan, dengan kepercayaan Tuhan berikan kepada mereka. Dan mereka boleh sehati sepikir, bergandeng tangan bersama untuk boleh memajukan Elion Rungkut ini. Saya percaya Tuhan, kalau kami boleh mengerjakan dengan penuh tanggung jawab, maka Engkau pun akan berkatakan gereja kami ini. Terima kasih Tuhan. Saudara, kita juga berdoa pula untuk negara kami Indonesia, kita serahkan juga dalam tangan Tuhan. Supaya situasi sekarang ini, COVID yang tetap melandai bisa tetap menyadarkan masyarakat Indonesia untuk bisa tetap menjaga kesehatan dengan baik. Tidak sampai berlebihan atau lupa diri. Dan kita juga berdoa pula untuk mereka yang sekarang mungkin kesulitan keuangan karena pandemi juga belum berlalu. Tuhan juga tolong mereka, membuka jalan bagi mereka. Dan bagi anak-anak yang kehilangan orang tua mereka karena Tuhan panggil dalam masa pandemi ini, Tuhan juga boleh buka jalan supaya lebih banyak lagi orang-orang terulur tangannya untuk menolong mereka. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami sungguh bersyukur kepadamu kalau kami boleh melihat saat ini pandemi di negara kami sudah semakin melandai. Namun janganlah hal itu membuat kami masyarakat Indonesia lupa diri Tuhan. Kami kemudian melakukan tindakan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kami tidak melakukan prokes lagi. Biarlah senantiasa kami sadar, kami tetap menjaga diri kami dengan baik, sehingga tidak sampai terjadi lonjakan lagi di waktu akan datang. Memang diprediksi Desember akan terjadi, namun kami percaya semuanya ada dalam tangan-Mu. Dan kalau kami bisa melakukannya dengan penuh tanggung jawab, maka semuanya itu pun tidak akan terjadi. Tuhan, kami juga berdoa pula untuk anak-anak-Mu yang sekarang mungkin kesulitan dalam kehidupan mereka, keuangan mereka, pekerjaan mereka, Tuhan tolong mereka. Dan bagi anak-anak yang kehilangan orang tua mereka, di mana mereka sekarang membutuhkan orang tua untuk bisa mengasuh mereka, mereka juga membutuhkan biaya untuk pendidikan mereka. Kami juga bersyukur kalau pemerintah sudah memberikan perhatian pada mereka. Dan biarlah kami juga sebagai orang Kristen khususnya, kami juga boleh memikirkan mereka. Kalau kami tahu, kami pun boleh mengulurkan tangannya pada mereka untuk menolong mereka. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya undang Bapak Ibu dan jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Bersama dengan semua orang percaya di sepanjang abad dan tempat, mari kembali kita mengakui iman kepercayaan kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Kini tibalah saatnya kepada kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kita atas kasih dan pemeliharaan Tuhan. Bagi jemaat yang saat ini hadir di dalam rumah Tuhan, Bapak Ibu boleh melakukan persembahan dengan dua cara, yaitu melalui virtual dengan scan QR Code atau transfer ke rekening BCA untuk gereja kita, ataupun apabila Bapak Ibu mau memberikan persembahan secara tunai, dapat memasukkannya ke dalam amplop yang telah tersedia.
Bagi jemaat yang mengikuti ibadah ini secara online, masih tetap sama, boleh melakukan persembahan secara virtual dengan scan QR Code dan transfer ke rekening BCA Gereja. Mari kita berikan yang terbaik buat Tuhan, karena Tuhan adalah yang terbaik dalam hidup kita. Tuhan telah berikan kita hidup yang baru. Dia punya rencana yang indah dan yang terbaik bagi setiap kita anak-anaknya. Mari kita tinggalkan cara hidup kita yang lama. Kita mau menyerahkan diri sepenuhnya, dibentuk oleh Tuhan dan dipakai Tuhan untuk menggenapi rencananya. Maukah saudara? Kau yang terbaik. Benar Tuhan, Engkau yang terbaik yang ada di dalam hidup kami. Kami sungguh berterima kasih Tuhan atas setiap kasih dan pemeliharaanmu bagi setiap kami anak-anakmu ini. Hanya oleh karena kemurahan-Mu kami masih boleh berada di tempat ini pada saat ini. Kami yang dulunya mati karena dosa, kini telah mendapatkan hidup yang baru oleh karena pengorbanan-Mu. Sungguh kami amat bersukacita berada di dalam-Mu Tuhan. Kami terus diperbaharui dan disempurnakan selalu. Kami juga mau meninggalkan cara hidup kami yang lama.
cara hidup kami yang egois, tidak memikirkan rekan-rekan kami, orang-orang di sekitar kami. Kami mau Tuhan, hidup kami mau diubahkan, boleh terus diperbaharui dan boleh menjadi alat yang dipakai Tuhan, seturut dengan rencana dan kehendak-Mu. Biarlah hidup kami ini boleh senantiasa memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan saat ini Tuhan, terimalah persembahan dan persepuluhan kami. Kiranya Tuhan mau urapi, sucikan dan kuduskan, agar persembahan ini boleh berbau harum di hadapan-Mu. Berkati dan berikan hikmat kepada para pengurus supaya dapat mengelolanya dengan bijak, sehingga dapat mendukung pekerjaan di rumah Tuhan. Terima kasih Bapa, kami naikkan doa dan ucapan syukur ini hanya di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saya undang Bapak Ibu sekalian untuk bangkit berdiri. Biarlah segala pujian, hormat dan kemuliaan kita naikkan hanya bagi Allah kita, Allah Tritunggal. Mari kita pujikan doksologi dan doa berkat akan disampaikan oleh Pendeta Hendy Sutrisno. Tuhan, terima kasih Engkau telah sertai akan ibadah kami pada hari ini mulai awal sampai dengan selesai. Terima kasih untuk anak-anak-Mu yang hadir di tempat ini maupun yang di rumah mereka masing-masing. Tuhan senantiasa menuntun mereka dan juga memberkati hidup mereka di waktu akan datang. Bila anak-anak-Mu Tuhan sebagai orang-orang percaya, mereka boleh menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar. Sehingga hidup mereka boleh memuliakan nama Tuhan dan juga menjadi berkat bagi orang lain. Bapak Ibu dan juga saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati Bapak Ibu kepada Tuhan dan sekarang terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, anugerah keselamatan dari Yesus Kristus, kekuatan, penghiburan, damai sejahtera, serta sukacita dari Allah Roh Kudus, senantiasa menyertai kehidupan Bapak Ibu sekalian, mulai sekarang sampai Yesus datang kedua kalinya. Amin. Tuhan melindungi kau, Tuhan memberkati kau, kiranya ibadah telah selesai. Saat teduh, selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.